Dari rekaman video milik warga terlihat sebuah truk membuang limbah ke aliran Sungai Ciliwung dari Jalan Tol Cijago. Saat berusaha aksinya dipergoki, sang sopir yang merupakan pelaku pembuang limbah tersebut langsung tancap gas ke arah Jagorawi. Melaporkan ada yang membuang limbah di jembatan tol. Diketahui aksi sopir truk tinja membuang limbah dari Tol Cijago ini sudah kerap terjadi. Pelaku diduga sengaja melakukan aksi tersebut untuk mengosongkan bak tangki tinja. Kini kasus buang limbah sembarangan telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran lingkungan. Pelaku juga diharapkan dapat segera diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Ingriski, Ainus melaporkan. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda asrama Polsek Serpong di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Api dengan cepat membesar karena tiupan angin di lokasi cukup kencang. Kobaran api dengan cepat merembet hampir ke seluruh bangunan di asrama. Sejumlah penghuni asrama tak kuasa menahan tangis melihat tempat huniannya ludes terbakar. Meski dilanda kesedihan, satu sama lain saling menguatkan di saat api meludeskan bangunan di asrama polisi. Sementara penghuni asrama lainnya berupaya mengevakuasi kendaraan agar tidak tersambar api. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas dibantu warga berjibaku menjinakkan si jago merah. Akibat kebakaran, 16 unit rumah hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting di salah satu rumah di asrama Polsek Serpong. 10 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Rawahingkik, Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia diamankan lantaran mencuri ponsel warga. Kejadian bermula saat warga melihat pelaku lari terburu-buru di Jalan Raya Cilengsi, Setu. Saat diburu, pelaku masuk ke area pemakaman untuk menghilangkan jejak. Warga kian curiga karena pelaku terlihat panik dan diduga sedang menggali tanah untuk menyembunyikan barang hasil curian. Saat interogasi, pelaku berdalih tengah berziarah dan hendak menguburkan cincin. Namun saat diperiksa dari kantong celananya ditemukan 3 ponsel tanpa password yang diduga hasil curian. Selain itu, warga juga mengamankan jimat dan obat terlarang jenis tramadol. Agar tak menjadi sasaran amuk massa, warga segera menggelandangnya ke Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Api dengan cepat melahap bagian atap rumah berlantai 2 di Jalan Saco 2 di RT 3 RW 4 Ragunan, Jakarta Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan bagian lantai 2 rumah. Sementara warga dan petugas dinas Gulkarmat, Jakarta Selatan berjibaku memadamkan api agar tak merembet ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, istri pemilik rumah terluka saat berusaha menyelamatkan diri. Dari keterangan warga, api pertama terlihat di bagian plafon. Lantai 2 rumah ini sehari-hari dijadikan tempat indekos oleh pemilik rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanyambati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 10 pekerja migran Indonesia ilegal digagalkan keberangkatannya ke Kamboja di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka dijanjikan bekerja sebagai admin judi online dengan iming-iming gaji besar. Unit Jatanras Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mengamankan 10 pekerja migran ilegal yang hendak terbang ke Kamboja. Diketahui, para korban dari daerah Sumatera Utara ini dijanjikan bekerja sebagai admin situs judi online. Dari hasil pengembangan, polisi pun menangkap 2 pelaku yang memiliki berbagai peran. Satu pelaku berperan merekrut korban melalui media sosial, sementara lainnya membantu proses pemberangkatan.
Hasil pemeriksaan menyebut modus operandi para pelaku membuka lowongan di media sosial dan memfasilitasi pembuatan paspor serta tiket keberangkatan para korban dengan gaji fantastis. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta. Sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non-prosedural. Para korban selanjutnya diserahkan ke BP3MI untuk dipulangkan, sementara para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, 4 wanita menganiaya sesama wanita di Garut, Jawa Barat hingga viral di media sosial. Korban dikeroyok hingga digunduli kepalanya. Korban SA, wanita 20 tahun, tak berdaya usai dianiaya secara brutal oleh para pelaku sesama wanita. Keempat pelaku berinisial SAS, JA yang merupakan kakak beradik warga Tarogong Kidul, dan N serta SP asal Kecamatan Karangpawitan. Mereka telah diamankan polisi di lokasi berbeda. Diduga sakit hati jadi motif pelaku melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban. Salah seorang pelaku tak terima lantaran merasa difitnah sebagai PSK oleh korban. Korban pun dianiaya para pelaku di sebuah taman saat malam hari di kawasan Tarogong Kidul, Garut. Ironisnya, usai dianiaya bahkan kepalanya digundul, kejadian tersebut diunggah di media sosial hingga viral. Motif dari pengeroyokan tersebut, jadi tersangka SAS merasa difitnah oleh korban SA 20 tahun. Kini keempat pelaku diamankan di tahanan Polres Garut dan dijerat pasal kekerasan serta pengeroyokan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin Ayus melaporkan. Pemakaman 5 orang yang masih keluarga korban pembunuhan di Indramayu, Jawa Barat diwarnai isak tangis. Para korban dikebumikan berdampingan. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal para korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Diduga hasil aborsi sebuah makam di Mojokerto, Jawa Timur dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah ada laporan warga jika ada makam mencurigakan di pemakaman umum desa setempat. Tim Inafis bersama dokter Rumah Sakit Bayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo membongkar makam di Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pembongkaran dilakukan dengan sangat berhati-hati. Makam yang dibongkar adalah makam balita yang diduga hasil aborsi. Setelah berhasil dibongkar, sejumlah barang bukti diambil oleh petugas.
Barang bukti berupa kerangka diduga bayi akan dibawa dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Pembongkaran makam mencurigakan ini dilakukan setelah ada laporan warga yang mencurigai adanya makam bukan warga setempat yang masih baru. Tadi adalah sisa tulang belulang ya, sama ada beberapa bercak yang kami duga itu adalah bercak darah. Apa sudah bisa diketahui Pak bahwa ini korban aborsi begitu? Oh belum. Kita kan aborsi itu kan adalah bahasa hukum, bukan wewenang saya untuk menjelaskannya. Aparat Polres Mojokerto masih menyelidiki kasus dan memburu para pelaku. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan. Pemirsa, buntut kematian Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai dipecat dari Polri. Ia dinilai melakukan pelanggaran kode etik. Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan kepada Kompol Kosmas Kajugai berdasarkan keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Rabu di gedung TNCC Mabes Polri. Kompol Kosmas diketahui duduk di kursi penumpang depan tepat di sebelah Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis. Ia dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis Brimob yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas. Dalam persidangan itu, Divisi Propam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya Kompolnas. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Kompol Kosmas diketahui duduk di kursi penumpang depan tepat di sebelah Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang rencananya akan menjalani sidang hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi yang berujung kericuhan dalam unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu. 2 di antara tersangka merupakan pasangan suami istri. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di media sosial. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR nonaktif Uya Kuya datangi Polres Jakarta Timur. Aksi penjarahan di rumah pribadinya meninggalkan trauma bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, bendahara negara itu menggambarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Lukisan bunga dilukisnya sendiri 17 tahun lalu. Itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Menurutnya lukisan itu sangat pribadi, seperti rumahnya yang dijarah. Sementara itu, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pasalnya, pelaku merupakan seorang wanita, tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait insiden penjarahan rumahnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
seekor kucing jantan milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya saat dalam perawatan di Puskeswan, Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Dokter telah mengecek kesehatan dengan mengambil sampel darah dan pemasangan infus ke kucing. Dari hasil pemeriksaan, kucing dalam kondisi stres, namun pihaknya telah memberikan makanan, multivitamin dan antibiotik agar kondisi kucing tidak semakin stres. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Alhamdulillah kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah. Alhamdulillah hasil darahnya bagus, kondisinya hanya stres saja. Nanti akan Pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan hewan-hewan di rumah Uya Kuya pasca kericuhan. Dari Jakarta, Helmi Sanjang-Batia News melaporkan. Warga panik dan berhamburan saat mengetahui 4 gudang kain, sepatu, makanan dan logistik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Cimahi terbakar hebat. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi untuk pengambilan air cukup jauh. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena jalan di lokasi kejadian dipadati warga dan kendaraan. Mungkin dari gudang kain, segitu banyaknya, entah berapa miliar. Mungkin dari gudang ciki juga sama, dari gudang sepatu juga sama, apalagi dari gudang pempet. Berkas-berkas dokumen ya. Beruntung saat kejadian kondisi gudang kosong karena karyawan sudah pulang. Sementara kerugian material ditaksir menembus miliaran rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Puluhan santri di salah satu pondok pesantren di kota Depok, Jawa Barat diduga alami keracunan makanan. Dalam kurun 3 hari, sebanyak 72 santri alami gejala demam, pusing, muntah, dan diare hingga harus mendapatkan perawatan medis. Beginilah suasana saat puluhan santri Baitul Quran Kota Depok dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob diduga akibat keracunan makanan. Total 72 santri sudah mendapat penanganan terdiri dari 40 pasien rawat inap dan 30 pasien rawat jalan. Sebanyak 10 pasien rawat inap telah pulang sehingga kini 32 santri masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Untuk pengecekan sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan oleh petugas Puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih melakukan pemantauan intensif hasil pemeriksaan laboratorium. Diharapkan dapat segera mengungkap sumber penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Imam Rizky, iNews melaporkan. Rekaman kamera pengawas yang berada di kawasan industri Candi Ngalian, Kota Semarang memperlihatkan saat sepasang kekasih yang merupakan orang tua bayi menuju lahan kosong. Keduanya kedapatan membawa alat gali tanah dan jasad bayi yang baru dilahirkan. Usai menguburkan bayinya, keduanya kemudian meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Polisi akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembuang bayi. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Ngalian, Semarang. 2 pelaku nekat mengugurkan kandungannya lantaran malu hamil di luar nikah. Sang ibu juga lantas mengugurkan bayi dengan meminum obat yang dibeli. Coba kabur tidak, karena yang saudara Rafli ini masih bekerja, kerjanya di sekitar Kalijen. Mungkin yang pertama alasannya menggugurkan karena sakit, infonya waktu hamil saudari muda ini Fatimah. Atas perbuatannya, keduanya mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal tentang perlindungan anak Junto pasal 346 KUHP dengan hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sakit hati ditinggal cerai oleh suami. Seorang wanita bakar rumah milik Pak RT hingga ludes. Pelaku mengamuk dan menangis histeris menolak saat ditangkap polisi.
Kebakaran rumah terjadi di Kelurahan Mesat, Kota Lubuk Linggau, akibat dibakar seorang wanita penghuni rumah sebelumnya. Rumah milik ketua RT tersebut dengan api membumbung tinggi. Warga bersama dengan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Pembakaran rumah dipicu amarah pelaku yang kecewa karena ditinggalkan suaminya. Pelaku sakit hati setelah rumah miliknya dijual oleh suaminya. Sementara suami pelaku kabur. Pelaku diduga dalam pengaruh narkoba. Pelaku marah saat diamankan polisi. Dilakukanlah pembakaran sehingga mengakibatkan kebakaran rumah tersebut. Untuk kerugian sendiri, rumah yang dibakar? Jadi untuk kerugian ditaksir sebesar kurang lebih 150 juta. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Pemirsa, 3 polisi gadungan menipu warga hingga puluhan juta rupiah di Pasuruan, Jawa Timur. Para pelaku berbagi peran dengan rapi dengan motif bisa membebaskan keluarga korban yang ditahan polisi. Tiga pria ditangkap polisi di wilayah Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penangkapan pelaku penipuan yang kerap berpura-pura sebagai polisi ini berlangsung tanpa perlawanan. Sebelumnya, para pelaku meminta uang puluhan juta rupiah dan menjanjikan bisa membebaskan kerabat korban yang ditahan. Mereka berbagi peran dengan rapi, mendekati keluarga korban dan berpura-pura sebagai polisi yang memiliki kewenangan melobi pembebasan tahanan. Mereka kemudian meminta korban mentransfer sejumlah uang secara bertahap dengan alasan sebagai biaya administrasi dan pengurusan di kepolisian. Namun setelah keluar puluhan juta rupiah dan menunggu 3 minggu lebih, upaya itu tidak kunjung berhasil. Sadar telah jadi korban janji itu palsu belaka, korban akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Untuk bisa membantu dan sebagainya terkait dengan kasus atau penahanan, silakan langsung datang ke kami, cek terkait dengan permintaan dari oknum-oknum. Kepada polisi, para pelaku mengaku uang hasil kejahatan dibagi rata untuk kebutuhan pribadi masing-masing. Kini mereka dijerat pasal tentang penipuan dan terancam 4 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan helikopter milik Estindo Air di kawasan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 1 korban meninggal yang ditemukan berjarak 100 meter dari puing helikopter. Tim SAR gabungan menemukan helikopter milik Estindo Air di kawasan hutan sekitar air terjun Mandin Damar, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tim SAR gabungan juga mengevakuasi 1 korban meninggal yang ditemukan berjarak 100 meter dari puing helikopter. Berdasarkan pengamatan awal, masih ada korban lain di dalam helikopter. Meski demikian, jumlah korban belum pasti. Diperlukan pembongkaran badan pesawat untuk memastikan keseluruhan korban di dalamnya. Sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya kita terima informasi dari KNKT. Jadi kita sempat menerima informasi dari KNKT. Kita telusuri, akhirnya titik itu kita kejar dan tim darat yang melakukan operasi darat berhasil menemukan seperti yang disampaikan di atas tadi. Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Tim Liputan News melaporkan.